Akhirnya aku sampai, kata Kakucho yang akhirnya di hadapan Miki dan Kokonoi setelah ia berhasil mengalahkan para anggota Tokyo Manji. Menonton perkelahian bukanlah seperti dirimu, Miki. Kata Kakucho bingung kenapa Miki semenjak tadi hanya diam saja dan tidak ikut bertarung. Aku hanya akan menunggu dan melihat. Tapi seperti yang diharapkan darimu Kakucho, kata Miki. Aku selalu ingin bertarung denganmu. Secara mengejutkan, Kakucho justru menantang Miki untuk bertarung. Panel berganti pada pertarungan Senju dan Tyrannosaurus. Akashi menyebut Senju terlalu cepat jika harus melawan Saut saat ini. Takeomi menyebut biarlah Wakasa, Benkei, dan dirinya yang harus melawan Saut. Tapi, Senju tak menghiraukan perkataan Takeomi. Diamlah Takeomi. Jika memungkinkan aku tidak mau bertarung dengan cara ini, kata Senju. Tetapi jika terus dibiarkan begini, maka Brahman akan kalah dalam perang tiga dewa ini. Senju kemudian berlari ke arah Saut. Senju melompat dan sepertinya akan menendang Saut. Satu teknik yang sama dengan Wakasa. Tapi, pukulan Saut jauh lebih cepat daripada serangan Senju. Pukulan Saut itu tak bisa dihindari oleh Senju. Senju kemudian terlempar cukup jauh akibat pukulan itu. Sudah cukup Senju, kau terlalu meremehkan Waka dan Benkei. Kau tak punya kesempatan untuk menang di sini. Kata Takeomi menyuruh Senju untuk menghentikan tindakannya karena menurutnya, Senju tidak mempunyai kesempatan untuk menang. Akashi-san, apa yang kau bicarakan? Kata Takemichi tidak mengerti dengan maksud Takeomi. Takeomi kemudian menjelaskan, Senju mendapat julukan sebagai Ratu Brahman karena dibantu oleh Wakasa dan Benkei. Itu sebabnya ia tak akan bisa menyelesaikan ini seorang diri. Di sisi lain, Takeomi menyebut bahwa ia melakukan kesalahan karena kurang ketenangan. Kesalahan apa yang dimaksud Akashi? Jelas deklarasi perang yang ia nyatakan beberapa waktu lalu saat Draken dirawat di rumah sakit. Takeomi hilang kendali dan menyuruh semua anggota Brahman untuk melawan Rokuhara Tandai. Padahal, tindakan itu ditentang oleh Senju. Tapi, Takeomi tak menghiraukan apa yang dikatakan Senju, inilah kesalahan yang dimaksud Akashi. Di sisi lain, Saut sudah tak asing dengan serangan yang dilakukan Senju karena sama dengan yang dilakukan oleh Wakasa. Jadi, Saut bisa dengan mudah membaca serangan Senju. Matilah kalian semua Brahma. Teriak Saut sambil melayangkan tinju. Senju kemudian maju kembali untuk melawan Saut. Bahkan, tatapan matanya berubah menjadi dingin tanpa ekspresi. Panel kemudian berganti pada kilas balik Senju dengan Akashi. Dalam narasi itu, Senju menyebut sudah lama menyembunyikan potensi dirinya. Di sisi lain, Terano mencoba menyerang Senju dengan tinjunya. Senju berhasil menghindari tinju itu. Dengan cerdas, tangan Terano yang kekar dijadikan tempat berpijak oleh Senju. Senju kemudian melakukan tendangan sambil memutar tepat ke arah wajah Saut. Tak hanya sekali, Senju kemudian menendang bagian tengkuk Soutu. Semua yang ada di situ terkejut dengan kekuatan Senju. Panel kemudian berganti lagi pada kilas balik. Akashi menyebut bahwa uang adalah sumber kekuatan. Takeomi bertanya pada Senju seberapa berharga kekuatan itu. Uang, menurut Senju. Sejak saat itu, Senju menyadari kekuatannya membuat Takeomi pergi ke jalan yang salah. Inilah yang dimaksud dengan potensi yang dipendam itu. Sejak Takeomi mendewakan uang, Senju kemungkinan tak mengembangkan kekuatannya karena hanya dijadikan alat bisnis oleh Takeomi. Pada awal deklarasi perang, Takeomi dan Senju berjumpa dengan bos perusahaan besar. Mereka kemudian menyewa kekuatan Brahman untuk kepentingan bisnisnya. Dari sinilah uang itu didapat. Senju sendiri terlihat tidak setuju dengan cara ini. Jadi, kemungkinan besar selama ini Senju memang menyembunyikan potensi kekuatan yang ia miliki karena Akashi jatuh ke jalan yang salah. Jadi,
Kekuatan Senju yang sebenarnya masih dipendam sejak lama oleh Senju. Panel kemudian berganti pada masa kini. Saut yang menerima serangan telak dari Senju jatuh terkapar. Matanya terlihat memutih. Semua orang yang ada di sana terkejut dengan kekuatan Senju. Senju kemudian mengatakan, Takeomi, ketua Brahman itu adalah aku. Itulah akhir chapter 229. Masih belum terkuak masa lalu Takeomi dan jalan salah yang ia tempuh. Bisa jadi, pada chapter selanjutnya akan terungkap. Di sisi lain, pertarungan Miki melawan Kakucho pasti akan seru. Jadi, untuk chapter 230 akan banyak hal menarik yang akan terjadi. Sekian untuk ulasan kali ini.